Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita lanjut kembali eh coba ngebahas tentang kemarin tuh kita kan udah bikin model ya atau udah bikin database. Malam ini kita belajar tentang bikin tabelnya dulu ya Pak. Bukan tabel ya, view dan kontrolnya. Karena kan Laravel itu adalah bagian dari MVC ya, model view dan kontrol. Dan emang secara sebelumnya juga itu kan bagian dari OP. OP kita udah kita jalanin. Terus MVC-nya kita skip ya teman-teman. Kalau kita belajarin semua emang kita nggak cukup waktu untuk jumlah pertemuan dari PHP natifnya sendiri, PHP OP-nya sendiri, dan PHP MVC. Habis itu larinya baru ke framework jatuhnya waktu yang tidak memungkinkan sehingga maka target kita adalah belajar CRUD, Laravel dasar bukan berarti langsung mahir ya teman-teman. Saya juga kan kalian juga tahu bikin websitenya di Laravel berulang-ulang terus dari zaman ke zaman dari seri ketemu seri itu emang berbeda gaya-gayanya apalagi kan dia emang open source ya teman-teman. Itu pengenalan yang dari dulu ke dulu sampai sekarang yang kalian harus perhatikan gitu. Terus udah gitu kekurangannya mungkin sampai dengan apa akhir semester ini adalah tidak ada blended ya atau tampilan gitu atau view gitu di situ untuk utuh bikin application gitu ya. Jadi ya untuk itu bikin application sendiri kalian harus belajar banyak belajar gitu, gak banyak gaya dari banyak-banyak orang gitu ya teman-teman. Maksudnya adalah perbedaan gaya-gaya itu selain di crewnya banyak gaya gitu ya teman-teman. Tapi ada yang satu satu gaya yang nggak bisa dirubah. Beberapa metode yang nggak bisa dirubah sama sama yang lain. Hanya yang membedakan yaitu dari segi tampilan ya teman-teman dari segi tampilan. Walaupun sama-sama pakai Laravel 12, apalagi kita juga udah bisa pakai AI di situ. Nah, di situ juga kalau kita pakai AI kita nggak tahu proses ya teman-teman. Itu yang ngeberatin kita tuh di situ. Yang ditakutkan adalah owner data kita nanti kalau kalian udah jago
yang ditakutkan owner data proyek kita itu mengenal proses itu di situ. Itu yang apa ya yang ditakutkan gitu. Apalagi kalau untuk belajar skripsi ya gitu. Yang untuk skripsi itu bukan theoretical buku aja yang dibahas dibongkar tentang UML ya. Walaupun kaprodi kita masing-masing dua prodi ini sama-sama doyan UML ya. Doyan sama apa ya pengembangan sistemnya dia sama-sama doyan menggunakan waterfall. Mungkin dia belum belajar apa ya belum menangkap banyak gitu, belum menangkap banyak pengembangan sistem itu bukan waterfall aja tapi ada Agile yang SP dan lain-lain ya teman-teman. Nah, oke kita balik lagi ke sini ya teman-teman. Kita belajar view dan control. Kemarin kita udah belajar tentang model pembuatan kelas. Sorry. Pembuatan database, pembuatan awalnya migrate, membuat nama database. Habis itu kita udah ngebuat tentang nama table di situ. Lalu bagaimana sih misalnya kita ada mau nge-rename nama. Jadi sebaiknya kita kalau mau bikin project itu benar-benar dipikirkan gitu ya perancangan database-nya ya. Apalagi di sini inventory ya. Ada inventorinya. Jadi walaupun emang nanti juga bisa di-rename gitu. Kalau mau nge-rename itu dari awal teman-teman. Jangan nanti ya jangan di tengah-tengah ke akhir gitu. Jangan. Karena banyak perubahan yang harus dikerjakan walaupun kalian juga ya mudah-mudahan kalian jago gitu ya menjadi expert di situ tapi membutuhkan waktu gitu walaupun kita memiliki AI. Nah kalau mau udah jago pakai AI nggak masalah sih ya teman-teman. Tapi yang nggak jago juga kayak kita kita begini mau pakai AI asal tahu prosedur langkah nggak masalah sih menurut saya juga. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Tunggu. Teorinya kan udah kita berikan ya teman-teman. Teori-teorinya udah kita berikan. Kami berikan. Sudah saya berikan ke kalian gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kalian jangan lupa pipi kalian kalian nyalakan, terus diaktifkanlah tepat bahasanya. Udah gitu, ya aktifnya di terminal ya. Mau pakai CMD boleh, mau di terminalnya Visual Studio Code kalian tuh boleh. Silakan. Tapi saya biasanya menggunakan terminal yang ada di Visual Studio Code gitu teman-teman. Oke, nah habis itu kalian juga sudah nyalakan Sampipi. Coba kalian nyalakan PHP Artisan Serve. Jangan lupa itu kewajiban Fardu Ain untuk dinyalakan ya teman-teman. Nah udah begitu, udah begitu, kita langkah pertama adalah membuat kontrol projectnya dulu ya teman-teman. Kontrol project. Nah kalian di mana? Tunggu di nggak ada dia di apa ada terminal oh, ini udah kerekam belum ya takutnya belum kerekam nih belum share habis itu tentunya yang ini belum kerekam nih belum diambil. Oh, ini aja ya teman-teman.
Yang ini udah kelihatan ya teman-teman ya, coding ini. Kita coba scroll. Oke. Nah, di sini kalau saya kan tadi saya bilang sukanya di terminal teman-teman. Nah, ini kalau seperti saya ini kontrol C aja teman-teman. Ini udah berjalan sih sebenarnya. Ini kontrol C aja. Nah, udah gitu cara pertamanya adalah kita membuat kontrol di terminal. Kita ketik adalah PHP Artisan, PHP Artisan, PHP Artisan Make, titik dua, titik dua, controller. Kita mau apa yang kita kontrol di sini teman-teman. Nama filenya apa tuh di situ. Kita buat file dulu. Nama filenya apa yang kita kontrol di sini. Yaitu sebelumnya kan kita udah membuat produk ya, produk gitu. Jadi mungkin bisa kalian tambahkan ya karena ini belum ya. Mungkin setelah itu bisa ditambahkan mungkin gitu mungkin itu bisa kalian tambahkan jadi jenis kategori terus penjualan masuk penjualan keluar gitu ya. Terus ada stock of name mungkin di situ apa nama tabel-tabelnya di situ yang saling nanti berkolaborasi gitu, berkorelasi ya tepatnya ya, kolaborasi. Ya dua-duanya sih bisa ya. Saling berkorelasi antara satu satu sama lainnya yaitu membentuk sebuah kelas diagram nantinya. Dan ini sebenarnya ini ada hubungannya. Kontrol ini kemana? Yaitu kontrol ini adalah ada hubungannya ke tepatnya sih ke ini ya teman-teman. Ada hubungannya kontrol ini ke view gitu. Karena apa di view? Karena ini dia akan memanggil sebuah model kontrol ini, memanggil kontrol apa? Memanggil sebuah model di mana database kita ada di sana gitu di model. Udah gitu yang kemarin kita bahas ya teman-teman gitu, yang kita bahas yang di videonya kita bahas ya, yang videonya kita bahas tuh tentang produk mie itu salah sebenarnya pengen saya ganti. Nanti kita bikin videonya gimana cara mengganti artisannya. Udah gitu, ya itu nih hubungannya dengan database dan hubungannya sama view nantinya teman-teman produk kontrol ini gitu kan dipanggil di sana gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, lalu nah kalau buktinya udah sukses adalah seperti ini ya teman-teman. Karena saya udah ngebuat ya teman-teman, saya udah ngebuat. Sari. Disebutkan nama kontrolnya apa nih di sini gitu. Harusnya, tunggu. Kita kontrol C lagi ya. Kontrol C lagi, PHP, misalkan PHP artisan make, titik dua. Lalu apa yang kita kontrol di situ? Make controller. Nah, di sini baru kita mau memberi nama apa di situ. Misalkan produk controller, misalkan di sini produk controller di sini. Ini P-nya digabung apa P-nya gede biar tanda aja nih C-nya digabung. Itu C-nya gede sebagai tanda pemisah aja gitu teman-teman. Nanti kalau udah sukses sama seperti slide yang udah saya berikan gitu teman-teman ada slide keberapa ya 1, 2, 3 ya dari atas itu slide ketiga gitu.
di sini dan ada buktinya teman-teman. Selain di sini ada information yang menyatakan bahwa eh, yang menyatakan bahwa sukses itu ada informasi dan itu kalau kalian cek adanya di apa nama project up nama project mana nama projectnya udah tunggu up to double application. Nah ini habis itu ke apa ke bagian kontrol apa up HTTP ini baru ke controller. Ini adalah folder di mana sebelumnya udah kita buat. Nah, habis itu karena kalian sudah bikin ya sebelumnya di sini sukses gitu ya teman-teman, maka dia akan keluar produk controller.php di sini teman-teman. Nah, ini. Nah, habis itu ya sesuai dengan bawaan aslinya siapa? Bawaan aslinya produk controller, produk controller itu seperti yang ada di mana di PPT saya, di PPT saya di halaman berikutnya itu aslinya apa produk controller PHP itu seperti itu ya teman-teman. Itu aslinya yang belum diapa-apakan gitu teman-teman. Oke, kita lanjut di sini. Di sini ada namanya namespace ya, namespace paling atas tuh. Nih, ini kan yang udah jadi ya, kita coba ulangin ya nih. Namespace AP ATTP controller artinya letak dan itu ada di sini teman-teman letaknya. Oke, tanya letaknya doang. Tunggu. Hmm. Oke, nah di sini kita ngebahas satu-satu ya. Di sini ada use app model produk. Tujuannya adalah kita akan mengambil data ya, data yang ada di model produk di database kita yang udah kita buat. Nih, nih. Habis itu, nah habis itu kita ada udah kita ambil, nih, udah kita ambil, kita lempar ke bagian view. Jadi ini kan kita udah ambil database. Habis itu ingin kita tampilkan atau kita lempar ke tampilkan ke bagian view. Makanya kita ngambil importnya di sini. Tuh, illuminated view and data di situ. Terus, nah udah gitu, eh pas lagi kita mau ngambil kan kita request nih teman-teman nih. Ini kan produk nih di database. Nih, ini produk di database, kita request, kita minta untuk ditampilkan ke view. Makanya dia respon di sini. Nih, responnya dari mana untuk ditampilkan ke view. Ini request kita minta untuk ditampilkan view di sini gitu. Habis itu hasil requestnya kita respon di sini, redirect. Oke, jadi maksudnya library ini adalah kita masuk posisinya ada di sini, alamatnya. Habis itu kita mau database-nya kita ada di sini sebagai model. Sebagai model database-nya udah gitu untuk ditampilkan si database-nya nanti dengan view, dengan dikontrol ya, dengan dikontrol yang kita 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 sedang buat dan data yang apa yang kita
yang kita minta itu kan di request sama dia gitu untuk ditujukan ke sini ke HTTP kita gitu di appsnya kita di aplikasi kita tuh di situ. Nah, habis itu diambil apa diterima sama kita tuh di situ teman-teman. Oke, nah itu cara ngebacanya. Nah, udah gitu tunggu. Ini karena udah gabung-gabungan sih teman-teman ya, udah agak sedikit melebar, tapi nggak masalah. All product. Nah, habis itu di setelah public function index gitu kan kita lagi sedang bikin indeks nih di sini teman-teman nih. Itu jadi si pertama kali tabel itu apa rancangan view ini kontrol pertama kali itu kita bikin indeks tuh di situ karena kita bikin CRUD di sini hanya CRUD doang. Nanti kalau indeksnya itu adalah user gitu ya atau login user, ya itu indeksnya database tampilan itu ya di situ teman-teman indeksnya sama kayak native nantinya. Hanya caranya nanti pasti akan beda ini ke arah OOP-nya, ke arah MVC-nya. Nah, udah gitu kita bikin indeks dulu, metode indeks di sini untuk ditampilkan di view yang tadi saya bilang. Untuk ditampilkan di view yaitu menggunakan ini ya HTTP ini ya, request dan ngerespon. Nah, udah gitu kita bikin indeks dulu, metode indeks untuk menampilkan data kita gitu teman-teman dengan cara kita panggil semua apa ya tabel gitu semua tabel di yang kita bikin fitur tabel tepatnya bahasanya untuk mengisi produk itu sendiri gitu ya untuk mengisi produk itu sendiri yaitu disebut dengan latest dengan sebut dengan latest. Jadi latest sendiri itu adalah mengambil data yang terbaru, yang terakhir tepatnya ya teman-teman. 10 baris. Ini teman-teman. Nah, udah gitu untuk menampilkannya sendiri ya, sudah kita panggil secara latest untuk ditampilkan ke view nanti ke view-nya secara indeks gitu ya. Indeks di view-nya ya teman-teman tepatnya. Itu kita akan melakukan pengulangan produk tersebut yaitu dengan nama compact di situ teman-teman. Hmm, mm, mm. Dengan nama compact dan dibentuk dalam berbentuk array. Ini compact adalah sebuah perintah gitu ya, sebuah perintah di Laravel. Entah di PHP, aku nggak tahu kalau di PHP ya teman-teman. Hanya di ini untuk di mana? Untuk di Laravelnya menggunakan compact ya di sini teman-teman. Untuk menampilkan apa ya indeks ini ke halaman view ini sendiri perintahnya ya teman-teman. Nah langkah kedua kita melakukan route gitu ya teman-teman. Route sendiri adanya route resource. Nah tujuannya adalah kita membuat route itu sendiri adalah untuk apa ya? Intinya sih kita biar bisa ngekrut ya teman-teman. Intinya sih kita biar bisa ngekrut tahap keduanya ya teman-teman. Tahap kedua kita bisa ngekrut di sini dengan cara kita lari ke routers. Ini kita tutup aja biar nggak pusing. Ini ke routers mana routers teh? Routers. Oh nggak ada ya? Hmm, 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 hmm. Di bawah resource. Tunggu. Nah ini teman-teman. Ini.
Kita nggak bikin routes, yaitu membuat routes produk. Tujuannya adalah biar kita bisa bikin CRUD, maksudnya itu seperti itu routes. Nah, dari route ini kita lari ke web. Ke sini ya teman-teman web. Bener nggak? Routes web. Ini teman-teman webnya ini. Nah, udah gitu. Ini beda ya isinya ya. Nah, oke. Nah, awalnya dia kosongan ya teman-teman. Awalnya tuh dia kosongan, seingat saya ya teman-teman. Web ini kosongan nih. Tapi enggak. Tunggu, ini kosongan enggak ya? Kayaknya sih enggak ya teman-teman. Tunggu. Hmm. Hmm. Oke, yep. Jadi dengan ya ini kosongan. Kalian ketik ini pertama nih. Kalian ketik ini pertama, udah gitu, tunggu. Hmm, route resource product, route to get. Ini, nah yang oke, yang saya blok ya, yang beli saya blok aja ya teman-teman. Yang saya blok, kamu ketik ini, nih, atau kalian lihat langsung lah bisa di mana Santri Coding ya. Kalian ketik ini, terus ngetik use limited support Kades root. Jadi dia tujuannya adalah kita akan memanggil library Vacades di root. Tujuannya adalah kita akan memanggil semuanya nanti lot artisan sehingga saya benar-benar ya dengan artisan list biar kita bisa mengkrut dengan metode get, yaitu menggunakan metode apa get, yaitu ini teman-teman yang saya blok ini yang saya blok aja nih ya teman-teman nih, ini nih saya salah, route to get ya langsung ya benar, route to get yang ini, terus yang ini itu teman-teman. Jadi yang ini tujuannya ini yang ada kursor saya, dia akan memanggil kita akan memanggil Limited Support mendukung kita untuk melakukan bikin CRUD. Bikin CRUD dengan metode get, yaitu bikin fungsi gitu, bikin fungsi get atau get, yaitu router get route titik 22 get buka kurung tutup kurung petik dua tengah-tengahnya slash koma function tutup kurung buka kurung kurung kurawal. Kita akan melakukan pengurangan di tampilan ya, ya anggap aja kita tulis dengan welcome ya teman-teman di situ. Nah, habis itu di terminal kita kan kita udah memanggil ya nih teman-teman ya. Udah mencoba memanggil apa menghidupkan controller, yaitu buat nge sendiri di terminal kalian.
Di terminal ini ya teman-teman nih, yang di bawah yang ada kursornya. Kalian, dah tunggu dulu. Hmm, nah kalian ganti gitu nih. Misalnya kita ganti ya. PHP artisan route list. Kita coba kita ganti PHP artisan route route ya. Route 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 titik dua list. Titik dua L-nya kecil ya teman-teman list. Nah, kalau dia berhasil ya teman-teman, kamu berhasil bikin route ini hanya sekali doang ya teman-teman. Ini hanya sekali-sekalinya aja. Selanjutnya nggak usah karena kalau kita bikin cruise ya tujuh-tujuhnya ada keluar. Misalkan di kalau kalian lihat di mana, kalian lihat di PPT saya, ini juga pasti sesuai dengan dia pasti sama dengan kayak di apa di Santri Coding ya, ada metode get head di situ titik-titik get head, produk, post di sini pakai metode get, metode push, maaf, metode post, put dan delete tuh di situ. Kita akan di sini yang kita pengenin gitu ya. Ini dilakukan setiap kita mau melakukan fitur apa table ya. Ini setiap table. Ini table pertama doang nih teman-teman. Ini table pertama gitu ya. Table pertama dalam nama database-nya adalah tadi kemarin tuh apa Laravel apa gitu ya. Database Laravel berapa gitu. Isinya tuh pertama produk karena kita mikirnya adalah gudang gitu di situ. Nah, di situ kita pertama kali kosong terus kita ngegetin, kita ngehidupin di situ terus buat ngehidupin kita panggil create di sini, teman-teman. Udah panggil create di sini untuk dibangkitkan dengan post, habis itu ditutup lagi apa kita keluarkan pakai put, pakai packet, terus kita juga bisa mengedelete, bisa mengedit di situ, teman-teman. Dan ini kalau terdetek semua sesuai dengan apa kalau nggak ada kesalahan kalian, ini tuh story ya dia keluar lagi. Oke, kita tunggilin lagi ya. Nah, udah gitu. Nah, bahasa Gelis ini yaitu keluar ini semua teman-teman laran route list. Kalau lihat di PPT saya itu ada store, ada create, ada update ya teman-teman. Nah, habis itu tahap ketiganya adalah membuat sebuah view. Kan tadi kita udah bikin kontrol, udah sekarang kita bikin view gitu teman-teman. Bikin view sendiri gitu teman-teman. Caranya bagaimana sih caranya? Bikin view sendiri kalian ada di resource, di resource, bikin tampilan tuh ada di ya, apa di resource ya, bikin tampilan mana ini. Habis itu ke view, habis itu kita ke dah, resource, view, produk. Oke, ini folder resource, view ini ada di sana di dalamnya ya, ini produk. Tercipta sendiri ya teman-teman di sini. Tunggu. Kalau nggak salah, atau kalau kalian kurang jelasnya bisa lihat di itu ya, di Santri Coding.
Ini produk ini sendiri Great Blade. Oh ya, ini produk sendiri ini adalah dari view kalian bikin ini apa klik kanan bikin folder. Udah bikin folder baru kalian bikin mana ya? Indeks. Bener kan indeks? Ya, bikin indeks. Bikin indeks ini ya teman-teman nih. Bikin folder indeks mana ini indeks? Tidak kagak ada. Ini index.blade.php tujuannya adalah ini yang saya ininya teman-teman. Tujuannya adalah untuk ya, tujuannya adalah untuk menampilkan sebuah tampilan di mana ini adalah HTML-nya ya teman-teman, front end-nya tepatnya, front end-nya. Untuk setiap dia balik cambake-cambake-nya itu selalu ke sana ya teman-teman gitu, selalu ke mana ke si index blade-nya ini ya teman-teman sebagai index blade-nya. Nah, udah gitu index blade. Nah, kalian copy pastein aja yang ada di Santri Coding di sini ya teman-teman. Di sini saya coba menjelaskan beberapa apa ya codingannya ya teman-teman secara pelan-pelan. Kalau mau di apa kalau mau bikin sendiri sih ya was. Kalau jago sih nggak apa-apa gitu. Nah, pertama di sini kita nggak perlu HTML-nya, tulis HTML teksnya, langsung ke i-head atau kepalanya. Di sini kita mau bikin tampilan mau seperti apa gitu ya, menggunakan CSS atau JavaScript di sini ya teman-teman buat tampilannya. Di sini kita menggunakan bawaannya CSS-nya Bootstrap di sini nih, tuh ada tampilannya. Yaitu kalian bebas ya gitu. Kita mau menggunakan apa di sini bentuknya dan setiap tampilan set-set itu boleh kalian beda, boleh boleh sama gitu ya teman-teman. Hanya gayanya di sini yang tadi saya bilang itu tergantung istilahnya tergantung kita mau pakai apa, mau Vue.js, terus Node.js, inersia atau lainnya. Kalau ini bawaannya Laravel yaitu pakai inersia di sini teman-teman. Ini kita pakai inersia. Atau kalau mau untuk yang lain juga sih nggak masalah ini teman-teman nih. Gitu. Nah, habis itu kalian juga boleh ganti ini di sini gitu. Apaan aja lah namanya bebas. Misalkan ya ini karena dari orang ya, kita jangan ngerubah lah gitu. Kita menghargai orang. Nah, habis itu ya ini yang dibilang tuh desain front end-nya ya teman-teman. Desain front end-nya kalian mau samain seperti ini, mau tidak juga nggak masalah. Nah, mungkin di sini tutorial Laravel untuk pemula nggak akan saya ganti. Karena kita juga masih pemula ya, terus buat tampilannya. Terus posisinya ada di tengah, Istam maupun ini ya apa nama judul tampilannya. Terus ini adanya untuk kolom-kolom tabelnya nantinya tuh, tabel-tabel bordernya apa yang kita isi ini semua sesuai dengan fitur yang kita buat. Udah gitu, kita akan menyimpan di storage-nya dia, gitu akan menyimpan di storage-nya dia nantinya. Udah gitu, terus sama seperti ini, link-linknya, route-nya nanti dia lari kemana gitu. Udah gitu, DLT-nya juga sama nih secara codingan. Hmm, hmm.
Udah gitu, tunggu. Kemudian kita akan melakukan perulangan. 4S. Di sini ada khusus yang kita belajarin. Ada 4Ls di sini, produk and produk. Tujuannya adalah kita akan melakukan pengulangan ya, teman-teman. eh Semaunya kita untuk setiap tampilan ya, request, respon, 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 request, respon, request, respon. Itu kerjanya gitu. Dari yang kosong sampai dengan terisi. Empty mana empty, 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 empty. Empty ini. Dan yang kosong sampai dengan yang ya terisi lah teman-teman. Dan ini kita panggil lagi nih teman-teman di sini si bootstrapnya ini buat tampilan-tampilan itu sendiri. Kita jangan lupa tidak jangan memanggil itu. Maka kalau nggak dipanggil ya kurang lebih hancur lah, nggak jalan. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk tampilan kita kalau ada terjadi error atau kesalahan, berhasil enggaknya kita di sini dikasih waktu adalah 2000 millisecond atau bisa dikatakan 2 second. Kita teman-teman. Oke. Nah, gimana sih kalau kita udah bisa berhasil menampilkan ya sesuai dengan yang ada di itu ya teman-teman? Yang ada di apa PPT kalau di sayanya tunggu. Kalau di sayanya saya stop share dulu. Hmm, 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 hmm. Oke, kalau di sayanya tunggu mana dia? Dah dia ngilang lagi. Oke, kita share lagi. Buka. Sorry, 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 sorry. Hmm. Tepatnya di URL kalian nih, maaf. Oke, kalau terlihat jelas ya di sini. Mudah-mudahan terlihat ya, teman-teman. Ini kalian di URL kalian, kalian ketik localhost titik 2 8000 spasi nama ini nih yang saya blok. Eh, ini nggak responnya nggak enak banget ya. Nah, ini yang saya blok. Kalau kalian ini produk itu adalah nama filenya ya teman-teman gitu yang tadi saya bilang yang ada hubungannya gitu ya di atas di app itu produk. Nah itu teman-teman. Nah habis itu aslinya aslinya ya teman-teman aslinya ini hanya kotak apa hanya ini doang ya, teman-teman nih add product image title price stock and action gitu doang aslinya. Ini belum ada ininya ini yang udah di input mas saya ya teman-teman aslinya. Kalau yang pengen lihat aslinya yang ada di PPT juga sih teman-teman gitu. Lihat di PPT itu aslinya seperti itu. Jadi hanya dilihat dari ini nih yang saya kursorin nih sampai sini. Sini mana ya? Kayak ini sini set. Itu aslinya sampai situ doang. Dan link YouTube-nya juga udah ada di mana? Udah ada di apa di PDF PPT-nya saya juga.
Kurang lebih segitu dari tayangan saya, teman-teman. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.